Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk bermajlis untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan petunjuk bimbingan dari suri tauladan kita, manusia terbaik yang Allah utus untuk memberikan penjelasan kepada manusia apa yang Allah inginkan. Kalaulah bukan Rasulullah, niscaya kita tidak bisa salat dengan benar, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana tata cara salat, tata cara zakat, haji dan yang lainnya. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan beliaulah akhirnya apa? Kita mendapatkan bimbingan dalam segala praktek ibadah. Maka kewajiban kita adalah mempelajari dari dua sumber yang mulia, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sekarang kita di hadis yang ke-16. Kita baca bareng dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Ausini Qala la taghdab Faraddada miraran Qala la taghdab Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang pemuda yang dimaksud di sini adalah Abu Darda. Datang meminta wasiat kepada Rasulullah. Wasiat yang dimaksud di sini adalah nasihat. Karena wasiat secara bahasa adalah perbuatan yang nanti dilakukan setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Ini kalau secara bahasa. Contoh, ada seorang istri mungkin berwasiat kepada suaminya, "Bang, kalau saya nanti meninggal tolong jangan nikah lagi ya." Boleh nggak kira-kira ibu-ibu? Ini wasiat. Tolong ya, kalau saya meninggal hartaku nanti dibagi rata semua, nggak usah ada yang 21 laki-laki 2, 1 perempuan. Ini adalah wasiat. Kenapa? Karena dikerjakan setelah matinya nanti si pemberi wasiat. Tapi wasiat yang dimaksud di hadis ini adalah nasihat. Berikanlah kepadaku nasihat, ya aku bisa melakukannya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pemuda ini berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat atau ajarilah aku sesuatu, dan jangan banyak-banyak, sedikit saja." Lantas Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, "Dullani ala amalin yudkhilinul jannah." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang suatu amalan yang aku bisa masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari api neraka jahanam. Maka Rasulullah juga menjawab, la taghdab.
Ini merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu Ibu adalah kalimat yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Dan ini hanya diperuntukkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada nabi yang lain ataukah manusia yang lain. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kalimatnya ringkas, ucapannya ringkas, tapi maknanya sangat-sangat luas. Timbul pertanyaan sekarang, kenapa hanya ungkapan ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Darda? Jawabannya yang pertama, karena Abu Darda ini terkenal dengan apa? Sifat pemarah yang dia miliki. Sehingga apa? Rasulullah memberikan nasihat ini, la taghdab, jangan engkau marah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dikarenakan ternyata marah ini adalah sumber kerusakan dan keburukan. Sumber kerusakan dan keburukan. Sehingga Rasulullah memberikan nasihat yang bisa menjauhkan segala keburukan dan mendatangkan banyak manfaat bagi orang ini. Tak kala dia apa? Meninggalkan marah. Kita tahu ummahat bahwa setiap manusia itu punya sifat marah, kan? Tak satu pun manusia tidak punya sifat marah, pasti punya. Bahkan Rasulullah punya. Allah juga punya. Allah punya sifat marah. Rasulullah demikian, manusia yang lain demikian. Tapi apakah yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah jangan kamu punya sifat marah? Apakah ini yang dimaksud? Maka jawabannya tidak. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah jangan engkau melakukan perbuatan marah yang tercelah. Perbuatan marah yang tercelah, yang nanti akan berkonsekuensi melakukan dosa. Coba kita perhatikan ibu-ibu, kalau ada orang marah, kira-kira wajahnya bagaimana? Merah, kemudian dahinya mengkerut. Apalagi kira-kira yang terjadi di wajahnya? Urat lehernya tegang, kemudian matanya melotot, wajahnya tampak lebih buruk. Terus dari lisannya yang terucap biasanya apa? Nama-nama binatang. Hampir nama-nama binatang terlontar, terucap dari bibirnya, dari lisannya. Kalau dia apa? Kalau dia marah. Ini dari apa? Dari lisan. Belum lagi kalau dari perbuatannya dia. Dia bisa pecahin piring. Ini kalau dia nggak bisa langsung menuju objek yang dia marahi. Paham? Ummahat mungkin dengar suaminya nikah lagi. Seharusnya apa? Dia mungkin minta cerai kalau dia marah, kan? Atau dia marahi suaminya. Kenapa nggak ngasih tahu, bang, kamu nikah lagi? Kalau kamu ngasih tahu saya ridho. Tapi karena kamu nggak ngasih tahu, saya saya akhirnya nggak ridho. Ceraikan saya. Ini kalau dia nggak berani ngomong langsung. Akhirnya apa? Dia lampiaskan mungkin ke anak-anaknya, ke piring, ke dapur, kemana-mana gitu. Dia bantingin semua. Ini adalah efek dari apa? Sifat marah yang muncul dari orang tersebut. Kalau suami marah dengan istrinya, apa yang bisa terucap, Bu? Dia apa? Aku ceraikan kamu, aku talak kamu 3 kali. Ini saking apa? Saking emosinya. Nah, para ulama kita membahas kalau suami mentalak istrinya dalam kondisi marah, apakah ini dianggap atau tidak? Kira-kira ummahat? Suaminya marah nih, langsung mengucapkan kata cerai. Aku talak kamu, anti tolikoh.
Kira-kira ini jatuh atau enggak? Hah? Jatuh atau tidak? Kita lihat kondisi marahnya. Kalau dia marahnya sampai dia tidak memikirkan lagi apa yang dia ucapkan, lepas kontrol gitu, maka ucapannya ini tidak dianggap. Kalau dia masih sadar-sadar gitu dia mengucapkan hal ini, maka ini dianggap. Karena Allah tidak membebani seseorang yang dia sedang tidak lagi memikirkan, tidak paham apa yang dia ucapkan. Jadi ini dua alasan kenapa Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Darda ini dengan kata la tagdob, jangan marah. Nah, sementara kita tahu bahwa marah itu terbagi menjadi dua. Marah terbagi menjadi dua. Yang pertama marah yang terpuji. Apa kira-kira marah yang terpuji? Yaitu marah karena perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan. Contoh, anak kita enggak sholat, maka wajar kalau kita marah. Suami kita malas-malasan mencari nafkah, wajar istri marah. Kemudian apa lagi? Suami enggak memberikan nafkah yang mencukupi, wajar istri marah. Ini adalah marah-marah yang muncul karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, marah yang terpuji. Yang kedua, marah karena membela kehormatan. Membela kehormatan diri yang mungkin dihina, dilecehkan, disebarkan aibnya, maka wajar kalau dia marah kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, marah kalau hartanya diambil orang, dikorupsi orang gitu, dirampok. Ini adalah marah-marah yang terpuji. Kemudian marah terhadap orang yang menzalimi keluarganya, dirinya, dan yang lainnya. Maka ini marah-marah yang sifatnya terpuji. Tandanya, tanda orang ini marahnya itu terpuji, jika marahnya ini tidak memicu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena orang yang marah itu, umahat, itu rentan melakukan apa? Perbuatan kemaksiatan kan? Iya kah? Rentan apa? Melakukan perbuatan maksiat, apakah dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya? Ini rentan. Sehingga marah yang terpuji adalah marah yang tidak memicu munculnya pelanggaran syariat. Contoh, kalau dia marah, terus dia tidak mengumpat, mencela, menghina, ini marah yang terpuji. Atau dia tidak barengi dengan memukul, menendang, membanting piring, memecahkan kaca. Ini adalah perbuatan-perbuatan kezaliman. Apa salahnya piring? Apa salahnya kaca? Apa salahnya pintu yang dibanting? Kenapa benda-benda tersebut yang menjadi pelampiasan amarah? Ini indikasi pertama di mana marah tersebut menjadi terpuji. Yang kedua, orang yang marah, yang marahnya itu terpuji kalau dia memberikan nasihat setelah dia marah. Dia apa? Memberikan nasihat kepada orang tersebut. Coba kita lihat kasus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah
Lantas setelah marahnya itu dia memberikan nasihat kepada orang yang dia marahi. Aisyah radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah masuk ke dalam kamarnya. Sementara di kamar Aisyah ada tirai yang tergantung dan itu ada corak-coraknya, ada gambar-gambarnya. Lantas Rasulullah marah kepada Aisyah radhiyallahu an. Setelah itu dia memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya nanti di akhirat adalah mereka yang membuat patung-patung, gambar-gambar yang bernyawa. Nah ini. Jadi di samping Rasulullah marah kepada Aisyah, dia juga memberikan nasihat agar meninggalkan perbuatan tersebut. Contoh yang lain lagi, di mana Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Tak kala Rasulullah mengimami sahabat, di antaranya ada Mu'adz bin Jabal, sholat Isya gitu. Nah selesai sholat Isya, Mu'adz bin Jabal ini pulang ke kampungnya untuk mengimami kaumnya sholat Isya berjamaah. Di rakaat pertama, Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Di rakaat kedua surah Al-Imran. Kira-kira yang jadi makmum di belakang ini pasti gemeteran lututnya kan, umat? Jadi gemetaran lututnya. Sehingga ada satu makmum yang keluar sholat sendiri. Setelah itu dia datang menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah marah besar kepada Mu'adz bin Jabal yang mengatakan bahwa engkau telah membuat fitnah wahai Mu'adz bin Jabal. Kalau engkau mengimami manusia, ini nasihatnya kepada Mu'adz bin Jabal, maka bacalah surah-surah yang pendek, karena di belakangmu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang tua, ada orang yang punya kebutuhan. Maka kalau engkau menjadi imam, lihat kondisi apa? Kondisi makmum. Jangan jadikan mereka sebagai bahan murojaah untuk memurojaah hafalan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, lihat juga kisah di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Aisyah. Lantas Rasulullah melihat ada pemuda yang duduk bersama Aisyah. Kira-kira umahat kalau ada suami masuk ke dalam rumahnya, lantas melihat istrinya berduaan dengan seorang laki-laki, wajar nggak kira-kira suaminya marah? Wajar. Nah Rasulullah marah sehingga nampak wajah dari wajahnya, merah wajahnya, melihat ada pemuda duduk berdekatan dengan Aisyah. Berarti Rasulullah di sini marah yang dia melihat istrinya berduaan dengan lelaki. Lantas Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, innahu akhi minar radha'ah." Sesungguhnya pemuda ini adalah saudaraku dari persusuan. Saudara apa? Saudara persusuan. Berarti pemuda ini saudara Aisyah, tapi saudara persusuan. Berarti mahram. Kemudian kata Rasulullah, undurna ikhwanakunna minar radha'ah.
lihatlah saudara-saudaramu dari apa? Dari rodoah. Fa innamar rodoa minal maja'ah. Karena rodoa persusuan yang dianggap itu, tak kala susu yang dia minum itu menghilangkan rasa lapar. Maksudnya apa ini? Maksudnya tak kala si ibu rodoa ini menyusui, itu sampai kenyang bayinya. Bagaimana tanda si bayi ini kenyang disusui? Tak kala dia lepaskan sendiri. Kalau ibunya yang lepasin, berarti ini tidak dianggap. Paham? Dan minimalnya dianggap itu 5 kali persusuan. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Aisyah, bukan hanya sekedar disusui aja, tapi apa? Ada syarat-syaratnya sampai kenyang 5 kali dan sampai kenyang. Ini dua indikasi di mana mara orang tersebut terpuji. Yang pertama tadi tidak memicu adanya pelanggaran. Yang kedua memberikan nasihat setelah dia marah. Yang ketiga memberikan hukuman. Kalau hukuman itu menimbulkan efek yang jera gitu ya, efek yang baik bagi dia, maka ini boleh adanya hukuman. Kita lihat ada kasus di kalangan sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang tidak ikut perang, yang mana Rasulullah mau bersama sahabatnya ingin perang, tapi dia nggak ikut. Perang Tabuk, perang yang sangat jauh, di mana kondisi para sahabat kekurangan pada waktu itu. Lantas Ka'ab bin Malik ini nggak ikut, bukan karena nggak ada perbekalan, nggak ada kendaraan, tapi karena mengulur-ngulur. Akhirnya dia ketinggalan rombongan. Nah, setelah pulang Rasulullah dari perang Tabuk, datanglah orang-orang ini memberikan uzur, minta uzur kepada Rasulullah tidak ikut perang. Lantas Ka'ab bin Malik juga bercerita bahwa saya bukan karena ada uzur atau apa, karena saya nunda-nunda saja. Akhirnya Rasulullah menghukum Ka'ab bin Malik dengan memberitahukan seluruh penduduk Madinah agar tidak menegur dan tidak menjawab salamnya Ka'ab bin Malik ini. Jadi selama 40 hari gak ada seorang pun sahabat yang menegurnya, yang menjawab salamnya. Benar-benar dihukum oleh Rasulullah SAW. Di hari ke-41 datang pula utusan Rasulullah memberitahukan kepada istri Ka'ab bin Malik agar tidak pula mengajaknya berbicara. Akhirnya tak satu pun dari penduduk Madinah yang mengajaknya berbicara. Sampai 50 hari dia dihukum. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat yang menyebutkan tentang penerimaan taubat Ka'ab bin Malik ini. Jadi memberikan hukuman, tapi hukuman yang wajar gitu, hukuman yang mendidik, hukuman yang membuat jera orang yang kita marahi. Suami boleh menghukum istrinya, istri juga boleh menghukum suaminya. Gimana caranya Ummahat kira-kira? Gimana caranya menghukum istri menghukum suami? Enggak dikasih makan gitu. Paham? Kalau lagi bombek suaminya enggak dibuatin makanan. Ketika diajakin berhubungan enggak mau, menolak gitu. Enggak boleh. Suami istri itu bawahan. Wajib taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik.
Kalau si istri nanti diajak berhubungan sama suami terus nggak mau, ini namanya nusyuz, pembangkangan dan pelanggaran. Nanti si suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istri yang seperti ini. Nah, ini marah-marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang tercelah. Marah yang tercela itu adalah marah yang muncul sebagai tindakan balas dendam. Tapi balas dendamnya ini untuk dirinya, kabilahnya, sukunya, atau organisasinya. Paham? Ini marah yang tercelah. Kenapa? Karena akan berpotensi memunculkan kezaliman. Contoh gini, Bu. Kita dimaki atau dicaci sama orang gitu ya. Kita dikatain anjing lu. Kalau kita balas, maka minimal kita balas dengan hal yang sama kan ya. Paham? Kamu juga seperti itu. Nah, kalau kita balas dengan lebih, ini namanya istitolah, memanjang-manjangkan balasan. Enggak boleh, ini kezaliman. Kita balas, kamu juga anjing, babi, monyet, panjang. Akhirnya apa? Kita terjatuh pada kezaliman yang sama. Tak kala ada seorang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Assalamu alaika." Tahu artinya apa, Ummahat? Assalamu alaika. Kalau assalamu alaika itu apa? Semoga keselamatan atasmu kan? Nah, orang Yahudi ini mengatakan assalamu alaika, kebinasaan, kehancuran untukmu. Lantas Rasulullah hanya menjawab wa alaikum. Sudah cukup. Tapi Aisyah yang mendengar hal ini, dia malah membalas assalamu alaika wal la'natu alaik. Paham? Dia balas kebinasaan dan laknat Allah atasmu, wahai orang Yahudi. Lantas kata Rasulullah, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Berlemah lembut, jangan jangan memanjangkan sesuatu yang harus dipendekkan. Kata Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang dia ucapkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mendengar, aku sudah jawab wa alaikum. Jadi tindakan balas dendam yang dibolehkan itu minimalnya membalas dengan hal yang sama. Paham, Ummahat? Contoh kita gini, dipukul. Kira-kira kita tahu nggak ukuran pukulan orang tersebut kepada kita? Berapa kilo gitu? Berapa beban yang ditimpahkan kepada kita? Dan biasanya kalau kita membalas dengan pukulan, itu kan akan lebih kan? Kalau tadi pukulannya hanya 1 kilo, kita akan balas lebih dari 1 kilo. Maka ini terlarang, karena akan memicu munculnya kezaliman berikutnya. Jadi marah yang tercela inilah yang dilarang oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Karena Rasulullah menyebutkan lagi di hadis yang lain, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah yang tercela itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan yang menginginkan keburukan bagi kita. Menginginkan kehancuran, permusuhan antara sesama kaum muslimin. Lantas kalau sekiranya timbul marah yang tercela seperti ini, apa solusi yang ditawarkan oleh syariat? Maka solusi yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Yaitu mengucapkan apa, Ummahat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Karena Rasulullah menyebutkan annal isti'adza billahi minasyaitonir rajim tadhhabul ghadab. Sesungguhnya meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ini akan menghilangkan apa? Marah. Ini yang pertama. Solusi yang kedua adalah diam. Tak kala marah, diam. Enggak usah berucap sedikit pun. Kira-kira ada enggak orang yang marah tapi dia diam? Ada kira-kira? Iya, dia marahnya mungkin dengan perbuatan ya. Tapi yang banyak biasa apa? Ngomel-ngomel kan? Maka dia segera apa? Diam. Tidak apa? Tidak berbicara sepatah kata pun. Ini solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, jika dia marah dalam keadaan berdiri, segera mungkin duduk. Masih juga marah-marah, maka segera mungkin dia berbaring. Kalau juga berbaring juga masih marah-marah, gimana Mahat? Disiramin air gitu. Maka segera mungkin diambilkan air untuk dia wudu, atau kalau nggak bisa lagi dimandiin. Disiramin air biar dia segar, biar dia hilang apa? Amarahnya. Karena marah itu seperti api yang hanya dipadamkan dengan air. Nah, ini solusi apa? Bagi mereka yang temperamen gitu, suka marah gitu. Karena ada saja orang yang seperti ini, Mat. Ada orang yang seperti ini, dikit-dikit dia marah. Dulu waktu di Masjidil Haram gitu. Karena 10 terakhir itu pasti fullnya gitu ya, 10 terakhir Ramadan. Nyari tempat untuk sholat itu susah. Nah, ada satu tempat gitu sudah dikaplingin oleh orang, dipasang surban di situ. Dia orang ini keluar. Akhirnya saya masuk. Dan saya tahu tempat itu muat 2 orang. Saya geserlah dikit surbannya itu, dia tadinya pasang melintang. Saya geser dikit, kemudian saya sholat. Nah, datanglah orang ini. Di tengah sholat saya dia marah-marah. Kenapa? Siapa yang geser surban saya ini? Dia pakai bahasa Arab. Siapa yang geser surban saya ini? Ya, saya sedang sholat. Nggak mungkin dia marahin saya sedang apa? Sedang sholat. Selesai sholat, ada orang pakai minyak wangi di sampingnya. Marah lagi dia sama orang itu. Kenapa kamu pakai minyak wangi? Baunya nggak enak. Kamu pergi dari sini. Marah lagi apa? Kepada orang tersebut. Orang itu balas. Kenapa kamu marah? Saya loh pakai minyak wangi saya sendiri. Tapi baunya nggak enak, saya nggak senang. Pergi kamu dari sini. Akhirnya diusir orang itu, pergi lagi dia ke tempat yang lain. Jadi ini adalah marah yang tercela. Karena apa? Membuat orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Jadi menahan amarah itu sangatlah sulit. Ini membutuhkan latihan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka yang bisa menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah akan ridho kepadanya. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang tersebut. Ini keutamaan bagi mereka yang mampu menahan amarahnya. Padahal dia bisa membalasnya. Tapi dia apa? Lebih baik menahan. Nah, keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Dengan sebab apa? Dia menahan amarahnya. Sebutkan dalam sebuah hadis, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyamfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ru'usal khalaik yaumal qiyamah. Barang siapa
yang menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah membiarkan dia untuk memilih bidadari yang dia sukai. Ini pembahasan tentang hadis yang ke-16. Mungkin Ummahat ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke hadis yang ke-17. Kita langsung ke hadis ke-17 dulu ini. Kita baca dulu. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin, baca. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha katabal ihsana, inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsanul qitlata, fa idza qataltum fa ahsanul qitlata, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yurih dzabihatahu. Dari Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsan, telah mewajibkan ihsan. Ihsan ini asal katanya itu adalah ahsana yuhsinu ihsanan, sama dengan aslama yuslimu islaman. Maknanya adalah Allah mewajibkan berbuat baik. Berbuat baik atas segala sesuatu. Kita garis besar, buat dulu garis besar ya. Berbuat baik dalam hal ibadah dan dalam hal muamalah. Paham? Kalau berbuat baik dalam hal ibadah, itu maknanya adalah ikhlas dan mutabaah. Berbuat baik dalam hal ibadah itu mencakup apa? Ikhlas dan mutabaah. Jadi seseorang mau dianggap dia baik dalam beribadah itu kalau terpenuhi dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti
tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya mutaba'ah, dia ngikutin Rasulullah tapi tidak ikhlas, maka ini tidak dianggap berbuat baik dalam ibadah, dia berbuat buruk. Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Yaitu di surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menguji siapa yang baik amalannya. Nah, orang yang baik amalannya itu kalau memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutabah. Ini dalam apa? Dalam hal ibadah. Sekarang dalam hal muamalah. Berbuat baik dalam hal muamalah. Yaitu maknanya adalah tidak menzolimi dan tidak mengambil hak orang lain. Contoh dalam hal perdagangan, kita berjual beli, maka jangan sampai kita menzolimi orang lain dengan cara mungkin mengurangi takaran, mengurangi timbangan, menaruh barang yang baik di atas, yang buruk di bawah. Ketika ada orang beli, dia ambilkan yang bagian bawah yang buruk. Paham? Tak kala dia menjual barang secara online, dia pajang foto yang baik. Paham? Foto barangnya baik, bagus-bagus. Ketika dikirim, ternyata barangnya jelek. Ini apa? Menzolimi orang lain dan mengambil uang orang lain dengan cara batil. Nah, sekarang kita kan hidup di zaman media sosial ya, yang dimana banyak manusia bermuamalah dengan cara online. Beli barang semuanya online, tapi yang kita lihat apa? Hanya foto dan gambar saja kan? Paham, Umahan? Nah, kalau kita beli barang, gambarnya bagus, ternyata barang yang dikirim jelek. Kalau kita melalui seperti Shopee gitu, Lazada atau yang lainnya, beli-beli gitu ya, maka ada istilah kalau tidak ada komplain, tidak ada ini, baru mereka mentransfer ke penjual kan harganya. Kalau kita komplain bahwa barangnya ini rusak, maka dia tidak kirim uang kita itu ke penjual. Maka kita kirim balik lagi barangnya ke penjual. Nah, ini cara yang benar. Tapi kalau biasanya enggak melalui seperti Shopee dan yang lainnya itu, akhirnya kita ditipu. Uang enggak kembali, barang juga enggak bisa dikembalikan. Jadi ini secara garis besar tentang tentang ihsan dalam hal ibadah dan dalam hal muamalah. Sekarang kita kepada orang-orang, baik itu Allah, Rasulullah, manusia yang lain, diri sendiri. Ini kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia yang lain, dan kepada diri sendiri, baik itu dengan perbuatan, dengan ucapan. Agama kita menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang ayat ini mencakup
perbuatan baik kepada apa? Kepada Allah, kepada kedua orang tua, tetangga, kerabat dan semua manusia. Coba kita bacakan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu. Ini berbuat baik kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayatnya wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini berbuat baik kepada manusia yang lain adalah orang tua kita. Bagaimana caranya? Membantu mereka berkata yang baik di saat mereka masih hidup ataukah sudah tiada. Wabidil kurbah, berbuat baik juga kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wal jaridil kurbah, tetangga dari kerabat dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga dari orang lain. Wabnis sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba yang kalian miliki. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik. Nah, cuman di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua contoh objek yang sepantasnya kita berbuat baik. Padahal di dua objek ini ada potensi kita melakukan perbuatan buruk. Apa itu yang pertama? Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh orang muslim atau non muslim, maka fa ahsanu al-qitlata, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Nah, kalau sekiranya si Al-Gojo ingin mengkisos, maka dia bunuh dengan cara yang baik, langsung gitu. Kalau bisa ada alat langsung mematikan orang itu, maka ini yang digunakan. Mungkin pakai parang gitu, langsung putus kepalanya, langsung mati, tidak merasakan siksaan dulu. Ini lebih baik. Tapi kan yang terjadi Distrum dulu, kukunya dicabut, matanya dicongkel. Ini kan penyiksaan. Atau badannya dicabik-cabik. Diiris dulu, diambil-ambilin dulu dikit-dikit. Ini adalah mutilasi. Ini cara yang tidak benar. Meskipun itu terhadap terhadap musuh sendiri, non muslim mungkin yang memerangi kaum muslimin, atau orang Yahudi Israel yang membantai kaum muslimin di Palestina, maka kita membunuh mereka dengan cara yang baik. Tidak boleh melakukan perbuatan yang zalim dalam hal ini. Kemudian contoh yang kedua, wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih. Tentu yang disembelih di sini adalah hewan seperti ayam, kambing, sapi, onta, kuda, kelinci. Ini adalah hewan-hewan yang dia halal dengan cara Cara disembelih. Jadi cara menyembelih itu ada 3, ummahat. Yang pertama namanya zabhun, yaitu menyembelih bagian atas leher. Leher hewan. Ini namanya menyembelih. Zabhun. Yang kedua bagian bawah leher. Ini namanya nahrun. Ini khusus onta. Coba lihat onta yang disembelih itu, dia disembelih bagian bawah lehernya kan? Ini yang disebutkan di surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Cara yang ketiga dengan akor.
Akor ini dipukulin kepalanya atau ditembak. Ketika ada sapi gitu ya disembelih terus dia ngamuk, maka ya dikejar aja, dipukul pakai balok 55 mungkin, atau dilempari batu. Ini namanya akor. Sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syams, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, wal yuhidda ahadukum syafrah. Hendaknya kalian menajamkan pisau. Biar sekali iris langsung putus urat lehernya, urat pernapasannya putus semua, saluran makanannya putus. Ada terkadang saya lihat jagal itu Bu, dia gosok-gosok terus di kulit leher sapi itu enggak putus-putus juga. Kasihan jadinya sapinya. Apa ini? Karena tidak tajam pisaunya. Cara yang kedua, wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia membuat Membuat santai, rileks, enggak sedih hewan yang mau dikurbankan itu. Kadang kan kita kalau dia kasihan lihat ini dipertontonkan teman-teman, ini lihat nih temanmu mau disembelih, nanti giliranmu ya. Tunggu giliranmu. Dia perlihatkan kepada teman-temannya yang lain. Akhirnya temannya ini sedih, meneteskan air mata melihat kawan-kawannya disembelih. Maka hendak ditutup pakai tirai mungkin atau apalagi itu agar yang lainnya tidak melihat temannya disembelih. Coba lihat, agama kita memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Bahkan terhadap musuh, terhadap hewan, itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau sekiranya kita punya tetangga, dia non muslim, atau dia muslim tapi nggak pernah sholat, ketika dia butuh makanan, dia kelaparan, butuh makanan, apakah kita kasih atau tidak kasih? Maka kita kasih sebagai membantu sesama manusia. Bukan membantu atau mendukung dia untuk meninggalkan sholat. Enggak, kita bantu dia sesama manusia. Karena di dalam agama kita, menolong anjing yang sedang kehausan saja, atau memberikan minum anjing yang sedang kehausan, ini menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Apalagi membantu manusia yang sedang kelaparan, sedang kehausan, tanpa memandang agama, suku, kelompok, organisasi, dan yang lainnya. Karena agama kita, agama yang rahmatan lil alamin. Demikian ummahat yang bisa disampaikan 2 hadis ini.